Oke, jadi kita ulang sebentar ya. Untuk materi kita hari ini modul 4.1 ya, pertemuan pertama. Kita akan bahas tentang beberapa keluhan hidung ya. Antara lain beberapa dasar masalah yang bisa terjadi di saluran napas atas adalah sebagai berikut ya. Bisa sering bersin, pilek, hidung tersumbat, hidung bau, mimisan, benda asing hidung, suara sengon, napas bunyi. Untuk daftar penyakit yang mungkin timbul dan kita bahas pada kesempatan ini ada 3. Influenza, adenoid hipertrofi, dan karsinoma nasofaring. Dan ini beberapa buku referensi yang bisa dicari nanti. Tapi sebagai pertemuan pertama kali kalian ke kuliah THT, ya kita bahas dulu dari dasarnya. Dasarnya tentu dari anatomi dan fisiologi. Pertanyaannya adalah, kenapa hidung bentuknya kayak gini? Ya, kenapa strukturnya seperti ini? Ya tentu saja ini udah didesain untuk desain sebaik-baiknya ya. Maksudnya gimana? Ya bayangin aja kalau ini hidungnya hadapnya ke atas ya. Kalau hujan kita susah buat napas ya. Airnya masuk semua ke hidung ya. Nah, makanya nih kalau hidungnya dibikin begini lubangnya tuh di bawah gitu ya. Nah, selain itu apalagi yang diatur? Nah, yang diatur banyak sekali nih. Ada tulang di sini. Ini namanya os nasal ya. Lalu bagian ujungnya dibikin lebih lunak. Jadi kartilago. Kenapa? Karena hidung adalah bagian yang paling menonjol dari wajah manusia, sehingga memiliki potensi resiko untuk terjadi trauma paling besar. Makanya kalau ini keras semua, ya kemungkinan besar bermasalah. Karena kita sering tuh kebentur-bentur hidungnya, atau mungkin kena trauma itu lebih lentur dia jadinya. Meskipun tetap kasus trauma hidung itu mungkin terjadi dan banyak ya. Kartilagonya sendiri ada banyak, ada kartilago yang membagi dua namanya septal cartilage, ada kartilago yang membentuk dome atau membentuk kubah dari hidungnya disebut sebagai lateral nasal cartilage, ada lagi kartilago yang membentuk cuping hidungnya, ya. Cuping hidung tuh yang lubang hidungnya yang di sini ya, itu namanya greater alar cartilage, lalu ada lagi beberapa jaringan ikat di situ. Yang menarik adalah secara bentuk anatomi, struktur ini sulit ditiru. Kalau misalnya ada tumor yang kejadian di hidung, lalu hidungnya diambil, dibuang nih cuping hidungnya, bagaimana cara merekonstruksinya? Karina, coba Karina Kumar, bisa? Kira-kira kalau ini bakal dibuang gitu, bagian hidung di sini nih, kira-kira nutupnya nanti gimana Karina? Ya, Karina Kumar, silakan. Apakah sudah terdengar, dokter? Ya, sudah. Ya, gimana Karina? Tadi untuk rekonstruksi cuping hidung, nih, dokter. Ya, betul. Kira-kira gimana? Belum tahu? Belum tahu, dokter. Yang lain bisa bantu? Ada yang bisa dibantu jawab? Yuk, berpendapat. Boleh. Hans Julian. Menjawab, dokter. Widya, boleh. Silakan. Kalau dari yang saya tahu itu dari mengambil tulang dari bagian lain ya, dokter ya, kayak dari telinga, terus ada yang dari paha juga. Soalnya itu yang saya tahu dari orang-orang yang mau nambah cuping hidup yang biar lebih bagus atau memperbaiki. Begitu, dokter. Ya, Terima kasih. jadi kalau di THT kita lebih ke operasi untuk memperbaiki fungsi ya, bukan untuk enhance penampilan. Kalau untuk penampilan mungkin disiplinnya lebih dibahas di bedah plastik. Tapi kalau untuk fungsi cuping hidung misalnya ini dioperasi gitu, nanti ini diambilnya dari daun telinga, betul sekali ya, kartilago daun telinga. Nanti diambil dari telinga dipindahkan ke sini. Kenapa? Karena struktur ini unik, yaitu ada 3 lapisan, kulit, kartilago, kulit itu di cuping hidung. Ya, kalau di tempat lain biasanya kulit, kartilago terus lemak atau kulit tulang terus kulit lemak terus tulang gitu ya. Nah ini kalau di cuping hidung tuh unik ininya kulit kartilago lalu kulit lagi. Dan di bagian dalamnya itu ada aliran pembuluh darah yang banyak juga ya. Saya nggak akan bahas secara detail, saya cuma kasih lihat yang besar-besarnya aja. Kalau di gambar 2 ini ada bedanya apa? Bedanya yang gambar A itu hidung di bagian tengahnya yang dilihat ya.
di bagian septum-septumnya. Kalau yang B ini hidung di bagian samping atau dinding lateralnya hidung ya. Itu ada konka-konkanya. Nah, kalau di bagian tengah itu ada area yang gampang mimisan namanya plexus Kisselbach. Ini adalah anyaman pembuluh darah yang terbentuk dari pertemuan dari cabang-cabang arteri ethmoid anterior, cabang-cabang juga dari arteri labialis superior. Kalau daerah posterior, ini arteri yang besarnya adalah di arteri ethmoid dan sphenopalatina ya. Nah, kalau di konka gimana? Sama ya, ada banyak juga, nanti cabang-cabangnya bisa diperhatikan. Sebagian besar adalah ethmoid anterior, ethmoid posterior, lalu di sini ada juga sphenopalatina dan ada beberapa cabang yang lain. Pertanyaannya adalah kenapa pembuluh darahnya ada banyak di hidung? Kenapa diciptakan secara anatomi pembuluh darahnya ada banyak di hidung? Esther, coba. Ya, silakan Esther. Baik, mohon maaf dokter sebelumnya sinyal saya buruk. Apakah bisa diulangi dokter? Ya, pertanyaannya kenapa struktur hidung pembuluh darahnya ada banyak? Iya baik, mungkin untuk mengatur suhunya dokter, agar suhunya itu sama dengan suhu tubuh. Suhu apa? Suhu dari apa? Suhu udara dokter. Suhu Udara yang masuk saat inspirasi. Ya, betul ya. Jadi struktur anatomi biasanya berhubungan sama fungsi. Kenapa di hidung pembuluh darahnya banyak? Karena di situ ada struktur yang namanya konka. Konka itu adalah jaringan yang sifatnya bisa mengembang dan mengempis sesuai dengan kondisi. Kondisinya bagaimana? Kondisinya adalah sesuaikan dengan fungsi. Fungsinya apa? Kembali pada fungsi hidung, salah satunya adalah untuk menghangatkan udara yang masuk dari luar. Atau mungkin bukan menghangatkan ya, tapi disebutnya mengkondisikan supaya udara yang masuk lewat hidung dari dunia luar lewat hidung itu sesuai dengan kondisi paru-paru. Paru-paru butuhnya udara yang hangat dan lembab, kurang lebih 37 derajat Celcius. Sementara udara yang ada di luar bisa berbeda-beda. Kalau udaranya cuacanya dingin, maka hidungnya akan menghangatkan, ya. Kalau cuacanya kering, dia akan melembabkan, ya, dan seterusnya. Intinya gimana caranya supaya udara yang masuk paru-paru itu bagus. Di sisi lain, itu menimbulkan konsekuensi. Kalau ada trauma, dia mudah sekali berdarah dan berdarahnya hebat, ya. Jadi mimisannya bisa banyak, nama penyakitnya jadi mimisan. Oke. Lalu setelah dari hidung, kita lihat lagi, selain struktur hidung, telinga, hidung, tenggorok. Telinga kita nggak bahas hari ini, setelah hidung kita bahas tenggorok. Tenggorok itu rongga mulut. Mulai dari mana? Mulai dari bibirnya, giginya, palatum durum, palatum molenya, lidahnya, sampai ke rongga-rongganya. Nah, rongganya ada berapa? Rongga-rongganya ada beberapa tempat. Di sini ada penunjukan warna yang berbeda. Warna ungu ditunjuk sebagai nasofaring atau nama lainnya epifaring. Orofaring atau nama lainnya mesofaring. Laringofaring atau nama lainnya hipofaring. Ya. Nah, ini yang unik. Kita bisa perhatikan di sini. Kalau udara dari hidung, ya, kalau kita berikan gambar gitu ya, kalau kita gambar seperti ini kurang lebih. Ya. Kalau udara masuk dari hidung, udara warnanya kita kasih warna apa udara? Biru ya. Udara masuk dari hidung, dia akan masuk sebagian besar lewat mana? Apakah lewat jadi struktur hidung itu ada yang namanya ini konka tadi ya, ini konka. Ini konka juga. Beda lokasinya, ini konka inferior, konka media, konka superior. Udara yang masuk ke hidung akan lewat celah.
Kalau ini konka, maka celahnya namanya meatus. Ini ada meatus inferior, meatus media, ini meatus inferior, meatus media, ini meatus superior. Kalau udara masuk ke hidung, dia sebagian besar akan lewat meatus mana? Superior, media, atau inferior? Yuk, jawab. Lewat meatus nasi medius, dokter. Medius. Ya, ternyata meskipun lubang hidung itu kelihatan terbesarnya yang bawah, ya, secara anatomi itu lubang hidung yang bawah lebih sering kelihatan lebih besar gitu ya. Tapi ternyata secara fisiologi udara itu terbanyak lewatnya yang media, ya. Maka dari itu struktur yang ada di daerah meatus media itu sangat penting sifatnya, ya. Nah, setelah masuk dari hidung, nares anterior, meatus media sampai ke coana, dia masuk ke daerah nasofaring. Lalu dia masuk ke daerah di sini, orofaring, lalu laryngofaring, lalu kemana dia? Ke anterior atau ke posterior? Anterior atau posterior? Anterior. Anterior kemana? Anterior tentunya ke trakea, lalu masuk ke paru-paru, ya. Tapi ternyata ada barang lain yang masuk loh, yaitu makanan, ya. Nah, ini anggap aja bakso gitu ya. Kalau makan bakso lewat mulut gitu ya, maka makanannya akan lewat mana? Lewat rongga mulut, lalu ke orofaring, kemudian dia ke arah anterior atau posterior? Posterior, dokter. Posterior. Nah, tampak di sini terlihat ada sebuah area yang merupakan persilangan antara udara lewat dan makanan lewat. Maka saluran ini disebut sebagai aerodigestive tract. Ya, jalan lewat udara dan makanan, aerodigestive tract. Nah, masalahnya adalah nggak bisa lewat barengan, harus lewatnya gantian. Ya, dengan kata lain, kalau lagi bernafas, jangan telan makanan. Kalau lagi telan makanan, jangan bernafas. Kalau enggak, nanti akan salah masuk. Kenapa? Karena di sini akan dijaga strukturnya oleh struktur yang penting supaya tidak tersedak, yaitu apa ini struktur yang saya kasih warna ungu? Epiglotis, dokter. Epiglotis. Makanya kata yang dulu kalau makan nggak boleh apa? Sambil bicara, dokter. Nah, ternyata yang kita udah ikut kuliah anatomi ya, jadi udah ngerti tuh ya. Nah, makanya kalau ngomong, kalau makan jangan sambil ngomong, karena untuk berbicara kita harus mengeluarkan udara dari paru-paru, melewati pita suara, udaranya naik ke atas, berarti epiglotisnya, katupnya terbuka. Kalau katupnya terbuka kamu menelan, maka nanti dia akan salah masuk, nggak ke esofagus, malah masuk ke trakea. Dan kadang-kadang juga bahkan bisa tersedak naik ke atas, nasinya yang kamu makan bisa balik masuk ke hidung. Betul nggak? Siapa pernah makan, minum, keluar dari hidung? Pernah? Benar. Pasti lagi bercanda sama temennya, terus kamu ketawa tiba-tiba. Ya. Nah, atau berbicara tiba-tiba, terus keluar dari situ. Ya. Nah, ini yang penting untuk diketahui, dipahami, dan jangan sampai lupa untuk seterusnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Nasofaring. Apa pentingnya nasofaring? Nasofaring itu adalah sebuah struktur yang tersembunyi, lokasinya di pangkal hidung. Jadi kita nggak bisa lihat, kecuali pakai alat namanya endoskopi atau nasofaringoskopi. Karena dia letaknya di belakang hidung dan nggak kelihatan, kita jarang memperhatikan. Padahal di situ ada struktur yang penting. Ada ostium tuba, ada adenoid, ada fossa Rosenmuller.
ada isthmus nasofaring, ada torus tubariusnya, ya. Nah, struktur ini semua bertumbukan ada di sini. Persisnya yang sebelah mana sih? Nah, kita coba gambar lagi ya. Jadi ostium tuba ini yang warna biru ya. Ini lubangnya ini ostium tuba. Oke. Oh sorry, jangan pakai ini deh. Kita pakai yang transparan aja. Ostium tuba yang sini, ya. Adenoidnya yang mana? Adenoidnya yang ini. Kelihatan ya? Kemudian fossa Rosenmüllernya yang mana? Nah ini agak susah ya. Ini adalah pertemuan antara epitel yang ada di mulut sama di hidung dan biasanya di sekitar atau di bagian atas dari si tubanya itu ya. Jadi areanya kurang lebih sini. Isthmus nasofaring. Ini areanya nasofaring, isthmusnya. Sini juga ya. Torus tubariusnya juga ada di sekitarnya dari tuba ini. Sekitarnya tuba. Jadi memang strukturnya berdekatan, bertempel-tempelan, tabrak-tabrakan. Ya, susah memang, nggak gampang. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, kita coba bahas deh ya diagnosis bandingnya. Semua kelainan diagnosisnya kalau kita ambil kategorinya, maka kategorinya bisa kita bagi menjadi beberapa jenis penyakit kelompok besar. Kelompok besarnya apa aja? 1, kelainan kongenital. Berarti masalahnya timbul sejak dalam kandungan, ya. Kegagalan pembentukan wajah, kegagalan fusi atau penyambungan dari palatum, jadi flash lip pelet dan lain-lainnya, ya. Atau itu sebuah mekanisme alergi, ya, inflamasi yang didasarkan alergi. Atau itu infeksi, baik infeksi virus maupun bakteri. Atau itu tumor yang tumbuh. Atau itu akibat trauma, atau itu akibat benda asing. Infeksi yang paling sering kita temui di Indonesia, dan ini banyak sekali, ada yang sifatnya berdasarkan waktu, jadi akut dan kronis. Ya. Ada yang sifatnya jenisnya spesifik atau non-spesifik. Tumor sendiri ada yang jinak dan ganas. Nah yang tumor ini unik ya, karena kalau kita bilang tumor, asosiasi yang ada di otak kita apa? Keganasan. Padahal tumor itu dari bahasanya artinya apa? Siapa yang bisa coba jawab? Tumor artinya apa? Tumor artinya? Halo. Izin lagi. Ya. Dokter, pertumbuhan sel yang abnormal, dokter. Ya, secara sederhana tumor adalah benjolan, ya. Tumor itu benjolan, ingat jendol itu tumor gitu, ya. Terus kalau tumor itu dibagi dua, ya dibagi dua ada tumor yang istilahnya jinak itu benigna, ada yang ganas itu maligna, ya. Oh iya, ini absensinya pakai apa ya? Melalui admin dokter, ini menggunakan Microsoft Form dokter. Oh, sudah ada dari admin ya absennya? Sudah nggih dokter. Ya oke, berarti saya nggak usah ngurusin absen ya. Oke. Oh. Tapi kalau masyarakat mendengar kata tumor, asosiasinya apa? Wah itu ganas. Ya. Jadi gimana caranya kita ngasih tahu ke pasien kalau dia ada tumor tapi belum jelas jinak atau ganasnya. Kadang-kadang kita bilang ini ada daging tumbuhnya, ya. Ada jaringan tumbuhnya gitu. Pak ini ada benjolannya, kita harus periksa lagi gitu. Kenapa? Kadang-kadang masyarakat kita di Indonesia kalau kita bilang ini ada tumornya, habis itu dia nggak mau periksa lagi, nggak mau datang, malah datang ke orang pintar atau berobat ke yang lain, lalu datang lagi dengan kondisi yang tidak lebih baik, tapi malah kadang-kadang jadi lebih buruk gitu ya. Nah itu yang
kita agak kesulitan memang dari faktor edukasinya. Kenapa? Karena jarang dibahas di TikTok ya tentang tumor ya. Biasanya di TikTok bahas apa? Biasanya di TikTok bahas apa, Dek? Violeta? Di TikTok bahas apa biasanya? Iya dokter. Pernah lihat edukasi di TikTok tentang bahas tentang tumor nggak? Belum pernah dokter. Belum pernah ya? Nah, nanti jadi tugas kita semua nih ya. Nanti ada PR, habis ini bikin video TikTok ya. Nanti berkelompok, bertiga, berlima ya. Tentang 3 penyakit tadi ya. Influenza, cyanosofaring, dan satu lagi apa tadi? Influenza, cyanosofaring, dan apa tadi? Adenoid hypertrophy ya. Versi TikTok zaman sekarang ya. Mau bikin lucu-lucu boleh, nggak apa-apa. Nah, benda asing. Nah, benda asing juga nanti ada ya. Benda asing itu apa? Ya benda yang harusnya nggak ada di hidung ya. Cuman masalahnya kenapa anak kecil tuh masukin barang ke hidung? Ayo, kenapa? Izin menjawab dok, kalau dari pengalaman saya disuruh sama kakak dok. Jadi nyontoh-nyontoh aja. Kakaknya nyuruh. Ya, biasanya anak kecil tuh masih tidak tahu bahaya ya, masih eksplorasi. Jadi asal aja gitu. Masalahnya dimasukin tuh macam-macam deh. Kadang-kadang ada yang bukan dimasukin ya, tapi memang masuk pada saat dia berenang di kali gitu ya. Itu bisa masuk lintah. Kamu tahu lintah nggak? Nah, kalau yang tidak tahu lintah nanti boleh searching di Google lintah gitu ya, kayak apa ya. Atau cari di YouTube ya, lintah di hidung gitu. Ada tuh ya. Nanti kita ngambil tuh pakai klem, dicepit, nanti ditarik gitu. Mungkin nggak kamu sebagai dokter umum nanti nemuin kasus ini? Mungkin banget ya. Kalau ketemu pasien di daerah pedesaan, masih ada kulturnya mandi di kali, ada keluhan hidung mimisan sedikit-sedikit tapi berulang ya, hidung tersumbat satu sisi, curiga itu lintah. Terus gimana cara mengambilnya? Satu, orangnya disuruh nggak kena air dulu ya, jadi nggak mandi itu 1-2 hari, habis itu besoknya di bagian hidungnya didekatkan air gitu. Nah, lintah suka banget sama air, nanti dia akan berjalan menuju airnya, jalan ke depan. Nah, kadang-kadang ada yang bilang pakai air tembakau atau apa gitu, tapi yang penting ada airnya. Nah, begitu dia keluar kepalanya dikit, langsung diklem, cepit pakai klem, ceklek gitu. Nanti ditarik, kan dia kenyil-kenyil gitu ya, kenyal-kenyal gitu ya. Ditarik sedikit nggak bisa lepas semua. Belakangnya diklem lagi, nanti diklem lagi, tarik pakai klem gitu, sampai akhirnya bisa keluar ya. Atau kadang-kadang ada juga larva lalat. Apa itu larva lalat? Belatung ya, belatung itu apa? Uget-uget ya. Kalau nama penyakitnya di chat saya tulis ya, nasalmiasis namanya. Nanti kamu coba cari tuh di YouTube ya. Nasalmiasis kayak apa ya? Nanti kita cari bareng-bareng, kita lihat ya. Biji-bijian, oke. Terus ada juga mainan ya. Manik-manik, kerikil, kertas, tisu, batu baterai, ini yang bahaya. Kalau yang bahaya sifatnya magnet, batu baterai, dan yang lain-lain, itu harus langsung rujuk ke spesialis THT. Tapi kalau benda yang lain, dokter umum kalau kamu boleh ambil, bisa nggak? Bisa kalau udah pernah melihat, pernah kerjakan di bawah supervisi, ada alatnya dan kamu percaya diri pasti dapat. Karena kalau gagal, kemungkinannya malah manik-maniknya terdorong ke belakang, masuk ke nasofaring, jatuh bisa masuk ke esofagus atau paru-paru. Nanti berubah diagnosisnya dari benda asing hidung menjadi benda asing paru. Itu lebih sulit penanganannya, ya. Jadi hati-hati untuk kasus benda asing hidung. Keluhannya adalah hidung tersumbat unilateral satu sisi, dia nggak bisa membau, beloknya sampai kuning kental, tapi cuma satu sisi doang ya. Dan kadang-kadang ada yang bilang, dok ada yang ger-ger gitu dok, ada yang ser-ser, ada yang gerak-gerak gitu di hidung dok. Nah itu curiga benda hidup ya. Kita lakukan pemeriksaan di hidung, cek di meatus inferiornya, kalau bisa di endoskopi atau pakai rongsen ya. Nah ini kalau manik-manik hijau kayak gini ya, kita buka lalu kita ambil. Ini styrofoam deh, busa styrofoam. Dari mainan bungkus mainan yang putih-putih itu loh.
dipencet-pencet, digepeng-gepeng, masukin hidung, terus nggak bisa keluar, ya. Kalau ini batu baterai gamebot atau batu baterai jam kecil, ya, masuk hidung, ya. Berikutnya epistaksis. Nanti kalau masih ada waktu kita lihat-lihat yang video, ya, sebentar. Epistaksis adalah mimisan. Siapa di antara kalian yang pernah mimisan? Ya, terus gimana cara pertolongan pertamanya, Sheila? Diapain hidungnya? Suaranya nggak keluar, suaranya, Sheila? Pakai tisu, dokter. Tisu terus diapain? Didengakkan, kepalanya ditengadahkan seperti itu. Ditengadahkan, ya. Selamat, Anda meningkatkan resiko aspirasi ke paru-paru, ya. Nah, harusnya tidak boleh mendangak. Kalau mendangak, darahnya malah ngalir ke posterior, masuk nasofaring, resiko masuk ke paru-paru. Nanti kalau darahnya membeku di paru-paru, malah sulit bernafas. Malah bahaya. Jadi tidak boleh mendangak, justru harus menunduk. Ya, satu menunduk. Pertolongan pertama yang kedua apa? Setelah menunduk, dipencet hidungnya di bagian yang bisa dipencet, yaitu bukan di os nasal, tapi di bagian yang ada kartilago. Ya, coba kita lihat si Sheila. Ayo pencet hidungnya, Sheila. Bukan begitu pencetnya, tapi pakai satu tangan, pakai jempol sama telunjuk, kamu pencet ke kedua hidung enggak, betul. Turun sedikit lagi. Ya, di situ, ya. Jadi disitulah kira-kira lokasi dari plexus Kieselbach, yaitu di tempat yang di bawahnya os nasal, ya. Turun sedikit di situ. Tapi kalau kamu pencetnya di bagian ujung hidung begini, ini salah, ya. Ini nggak bisa. Ini kamu nggak mencet ke plexus Kieselbach-nya, kamu hanya membendung darahnya aja, ya. Jadi prinsip dari epistaksis adalah pembuluh darahnya terbuka. Prinsip penghentian perdarahan adalah kita balut dan tekan. Kalau kamu kena luka bacok di tangan, ya, Hans Julian lagi jalan-jalan naik motor misalnya terus kena bacok gitu. Apa yang kamu lakukan? Nah, kamu copot kaos kamu lalu tekan ke lengan kamu yang kena bacoknya yang biar berhenti gitu ya. Nanti dia akan membeku darahnya, ya. Tapi kalau yang mimisan itu dalam hidung, lalu kamu pakai kaos, kamu bekep hidung kamu, apakah epistaksisnya berhenti? Tidak, dokter. Tidak, karena yang ketekan hidungnya, luarnya. Tapi pembuluh darahnya nggak ketekan, ya. Makanya kita pencet begini, kita tekan gitu. Nah, prinsip dari pemasangan tampon hidung adalah balut tekan yang masuk ke dalam hidung, yang tujuannya untuk menekan pembuluh darah yang pecah di hidung. Bisa dipahami? Bisa dipahami, dokter. Maka jangan pakai pembalut kasa yang besar, tapi harus pakai kasa yang kecil, tipis, bisa masuk ke hidung untuk menekannya, ya. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena kepukul, kena bola basket, main karate, apapun itu, ya, atau kena masalah lainnya, atau sistemik, mungkin dia demam berdarah misalnya, terus ada masalah yang lain juga bisa, ya. Ini semua bisa menyebabkan epistaksis. Yang bahaya apa? Yang bahaya pada orang tua 40 tahun ke atas dan ada hipertensi. Wah, itu hipertensinya bisa masif banget. Ngucurnya banyak banget sampai kehabisan darah, berkurang banyak darahnya. Dan itu pun aktif sor karena yang pecah pembuluh darah besar di bagian belakang hidung, yaitu arteri apa? Kalau epistaksis anterior yang pecah di depan, plexus Kieselbach, anteri ethmoid anterior. Tapi kalau yang pecah di belakang, berarti pembuluh darah apa? Arteri apa? Palatina, dokter. Spenopalatina, ya. Oh, itu ngucur, susah berhentinya, ya. Ya, jadi epistaksis dibagi dua. Epistaksis yang mudah ditangani yaitu epistaksis anterior, dan epistaksis yang sulit ditangani yaitu epistaksis yang posterior. Yang anterior biasanya karena trauma, plexus Kieselbach, daerah septum di bagian depan, ya. Ya, perdarahan di ujung hidung kecil sedikit, berhenti sendiri, ya. Tandanya apa? Kalau kamu lakukan rinoskopi anterior itu kelihatan tuh bleeding point-nya kelihatan.
Apa itu bleeding point? Bleeding point adalah titik perdarahannya. Jadi kalau dilihat tuh kelihatan di sebelah mana yang ada darahnya gitu. Oke. Nah, kalau ada bleeding point di depan sini dan kasusnya pada anak-anak, ada bekasnya dia bleeding point-nya itu lurus ya. Lurus tuh seperti bekas yang bukan lurus sih, semiluner sebetulnya. Jadi ada darahan ya di sini. Lalu bekasnya begini. Ini bekas ketunjep kuku jarinya anaknya. Alias trauma digiti namanya, trauma akibat dari dikorek sama tangannya sendiri. Biasanya karena hidungnya gatal, biasanya karena ada alergi. Jadi dia gatal waktu tidur nggak sengaja korek-korek sendiri, terus cerk berdarah. Pagi-pagi dilihat di bantal udah ada darahnya. Itu karena dia korek hidungnya pas malam biasanya. Ya. Epistaxis posterior karena ada hipertensinya, pecahnya di sphenopalatina. Hati-hati apakah ada tumor nasofaring juga di situ ya harus diperhatikan. Pendarahannya bisa dari hidung kanan dan kiri, kadang-kadang sampai keluar dari mulut, kadang-kadang sampai ditelan masuk ke lambung, kadang-kadang saking banyaknya ditelan di lambung, lambungnya nggak kuat dimuntahin. Jadi kadang-kadang datang dengan keluhan muntah darah. Ternyata bukan muntah darah hematesis melena, tapi muntah darah karena ada epistaxis posterior ngalir ke belakang, masuk ke lambung, lalu dimuntahkan kembali. Ya. Lalu gimana cara lihatnya? Wah, ini harus pakai teropong, nasofaringoskopi, kita baru bisa lihat ya. Kalau ini adalah hidung, maka kita bisa lihat di sini mukosa yang normal bisa kelihatan ya. Ini mukosa yang normal di sini bisa kelihatan. Ini mukosa yang tidak normal dan bahkan tumbuh ada sesuatu di sini. Ya. Nah, ini kita bilang namanya tumor. Tumor nasofaring. Nih, ini tumor nasofaringnya di sini nih. Ya. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini yang tadi ya. Di bagian depan pembuluh darahnya ada cacing-cacing merah gini namanya plexus, anyaman pembuluh darah yang kecil. Di depan namanya Kisselbach, kalau di belakang namanya plexus Woodruff. Di depan namanya plexus Kisselbach, di belakang namanya plexus Woodruff, Woodruff plexus. Nah, yang di belakang didominasi oleh arteri sphenopalatine, kalau di depan adenoid anterior. Nah, ini daerah sini yang paling sering mimisan, ya. Oke, influenza. Nah, influenza. Apa itu influenza? Keluhan hidung disertai keluhan sistemik. Saya ulangi ya, secara sederhana. Keluhan hidung disertai keluhan sistemik. Jadi kalau ada mampet, hidungnya meler, dan badannya demam, nggak enak badan, pegel-pegel, sakit, itu influenza, rhinitis akut. Tapi kalau, dok saya sering pilek, sering bersin, demam nggak? Nggak. Pegel-pegel badannya ada yang sakit-sakit? Nggak gitu ya. Itu bukan influenza, tapi rhinitis yang lain. Apakah itu rhinitis kronis, rhinitis alergi, atau yang lain kita belum tahu. Ya, tapi kalau kita bilang influenza atau rhinitis akut, berarti ada hubungannya dengan gejala sistemik. Itu yang paling gampang. Ya, kalau bedanya sama corona gimana? Ya beda dari jenis virusnya. Ini virus influenza. Kalau yang tapi sekarang jadi mirip ya, kita belum tahu ya sampai kapan nanti mutasi dari virus corona ini apakah nantinya akan dianggap bermutasi seperti virus influenza biasa atau akan terus menjadi yang sifatnya menimbulkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi, kita belum tahu. Tapi semoga harapannya sih mengarah ke sana ya. Kita lihat kalau kasusnya dulu parah banget sampai macam-macam manifestasi paru-paru, sekarang udah mulai berkurang. Mungkin nantinya akan semakin berkurang dan berubah sifatnya seperti influenza biasa. Bahkan di beberapa negara sekarang di Inggris sudah baru seminggu ini menetapkan aturan mencabut semua batasan tentang terkait COVID. Artinya apa? Udah dianggap sebagai virus biasa di sana. Gitu.
Di Indonesia gimana? Nah, belum. Jadi kita ngikutin aturan dari pemerintah aja, ya. Mending dicabut atau mending enggak nih? Mending masuk kampus, kuliah di kampus, atau mending di rumah nih? Gimana kuliahnya mending enakan di rumah online atau mending datang ke kampus? Datang ke kampus, dokter. Nah, mending kampus lah ya, kan bisa jajan-jajan ya, main-main ya. Nah, kalau di rumah nggak boleh uang jajan di stop kan, karena nggak ada jajan kan. Nah, kalau di kampus kan uang jajan dapat ya. Faktor risiko banyak ya, ini merokok, gizi buruk dan lain-lain, aktivitas berat meningkatkan risiko komplikasi, dan kalau ada supresi sistem imun juga meningkatkan komplikasi. Jadi yang diperhatikan di sini bahwa gejalanya satu hidung plus gejala yang lain. Gejala yang lainnya apa? Macam-macam. Bisa nyeri tenggorok, meler, mata merah, hidung mambat, bersin-bersin, batuk juga, pegel-pegel juga, sakit nyeri otot juga. Ya, yang jarang kadang-kadang sampai nyeri kepala, suara serak, nyeri sendi, sinusnya penuh, telinganya penuh, batuk tapi nggak ada lendirnya, demam, dan otot-otot nyeri. Ketika dicek, demam ada, dilihat hidungnya edem, hiperemik, serous, nasal discharge-nya banyak gitu ya. Ya, kalau gitu ini udah tegak nih, influenza, ya, rinitis akut. Ya, kita lakukan pemeriksaan dong. Cek hidungnya, kalau konkanya normal seperti ini ya, lubang hitamnya banyak, itu artinya meatusnya longgar. Tapi kalau konkanya membesar, bahkan ini membesar total gitu, malah nggak ada hitam-hitamnya, berarti nggak ada celah untuk udara. Konka semua, berarti mampetnya parah nih. Ya. Bisa juga diagnosis bandingnya yang dekat adalah rinitis akut bakterial. Bedanya apa? Sekretnya purulen. Kalau yang influenza ini tadi sekretnya apa? Serous. Serous itu warnanya apa? Putih apa kuning? Serous warnanya putih atau kuning? Kalau serous putih kalau tidak salah, dokter. Nah, kalau serous itu bening, bukan putih, ya. Itu tadi pertanyaan jebakan ya. Jadi kalau serous itu bening, kalau mukoid itu putih, kalau sudah purulen itu kuning, ya. Rhinosinusitis juga bisa sebagai salah satu diagnosis bandingnya, disertai dengan nyeri wajah, sakit purulan hematus media, dan ada postnasal drip. Terapinya apa? Sebetulnya kalau influenza biasa ya, minum yang cukup, kurangin merokok, lalu udaranya dilembabkan ya. Biar apa? Tadi kan kita udah cerita bahwa hidung akan membuat kondisi udara itu seperti yang dibutuhkan paru-paru, yaitu hangat dan lembab. Kalau udaranya kering, contohnya di ruangan ber-AC terus tuh kering ya, itu hidungnya bekerja keras untuk melembabkan. Oh, pantesan dok, saya kalau di tempat AC itu hidungnya mampet terus, berarti saya alergi AC. Bukan alergi AC, tapi hidung kamu bekerja keras untuk melembabkan udara yang di situ. Ya. Secara tujuannya, pengobatannya adalah mengatasi gejala dan mencegah komplikasi. Jadi obatnya simptomatik. Kalau dia ngeluh mampet, kasih dekongestan. Apa itu dekongestan? Apa itu dekongestan? Halo, dekongestan itu apa? Mencegah mampet hidung. Iya, nama obatnya apa? Pseudoephedrine ya. Catat baik-baik. Obat yang mengandung pseudoephedrine akan membuat hidung pasien longgar. Keluhan hidung tersumbat, kamu kasih obat yang mengandung pseudoephedrine pasti langsung enak. Ya. Ingat baik-baik. Untuk pseudoephedrine dosisnya berapa? Nanti kamu perhatikan di buku, tapi secara sederhana, kalau berat badannya pasiennya, berdasarkan berat badan ya, kalau berat badannya itu 60 kg,
Dosisnya kamu kasih pseudoephedrine-nya 120 mg ya. Kalau beratnya separohnya berarti 30 kg gitu ya, atau diantaranya kamu kasih yang 60 mg aja ya. Kalau beratnya separohnya lagi 15 kg atau diantaranya 15 sampai 30, kamu kasih yang 30 mg aja cukup. Kalau berat badannya 7,5 kilogram, kamu kasih yang 15 mg. Kalau berat badannya kurang dari itu ya, kamu kasihnya 7,5 mg ya. Jadi range pemberian dosis pseudoephedrine mulai dari 7,5 mg sampai 120 mg. Range-nya luas banget, hati-hati. Kenapa? Karena efek sampingnya satu, tidak boleh diberikan pada pasien dengan kehamilan. Ya, kontraindikasi nggak boleh pada hamil. Nggak boleh dikasih pseudoephedrine. Ya. Kenapa? Karena pseudoephedrine-nya akan membuat vasokonstriksi dari pembuluh darah di seluruh tempat, di seluruh tubuh pasien, termasuk pembuluh darah janin, yang plasenta, yang ke arah janin. Ya. Jadi nggak boleh. Lagi hamil, pasien datang ke kamu kasih pseudoephedrine, tidak boleh. Hati-hati. Ya. Terus, efek samping lain apa? Side effect-nya. Palpitasi. Apa itu palpitasi? Dada berdebar, Dok. Ya, berdebar-debar, deg-degan banget ya. Bahkan kadang-kadang sampai ada yang bilang, jantung saya duk-duk-duk-duk sampai nggak bisa tidur, Dok. Gitu, ya. Jadi kalau pasien kamu berat badannya mungkin 40, 45 gitu ya. Biasanya wanita gitu ya. Jangan kamu kasih dosis maksimal yang 120 mg. Kamu kasihnya 60 aja dulu cukup. Ya, hati-hati. Tapi kalau berat badan pasien di atas 60, oke, kamu kasih yang 120 mg, oke. Ya. Jadi ini yang penting. Oke, untuk yang pseudoephedrine ini, kalian sudah perhatikan, sudah dicatat. Kalau mau di screen capture, silakan. Mau saya hapus papan tulisnya? Sudah? Oke, saya hapus ya. Ya, setelah dekongestan, kita berikan apa lagi selain dekongestan? Ada lagi yang lain ya, kita masih bisa kasih terapinya, yaitu antihistamin, ya, cetirizine, loratadin, dan lain-lainnya. Lalu mukolitik, ya, lalu irigasi hidung, cuci hidung, ya, lalu analgetik, lalu antipiretik, lalu vitamin, ya. Kok cuman flu doang obatnya banyak banget? Sebetulnya flu-nya nggak ada obatnya, ya. Nanti sembuh sendiri. Cuman keluhannya diringankan pada pasien, ya. Diberikan semuanya, Dok, tergantung kondisi pasien. Ya. Hati-hati, kadang-kadang agak susah sih di Indonesia. Oh, Dok, udah datang berobat jauh-jauh ngantri nggak dikasih obat ya. Nah, dia komplain. Terus kita kasih obat yang komplit, Dok, cuma flu aja obatnya kok mahal. Dia komplain juga gitu, ya. Jadi sesuaikan kondisinya, gejalanya pasien dan jenis obatnya sama status ekonomi pasiennya juga butuh diperhatikan. Oke. Pencegahannya diet seimbang, istirahat cukup, manajemen stres, dan seterusnya. Intinya sih meningkatkan sistem imun. Terakhir adalah adenoid hipertrofi. Adenoiditis kronis. Apa itu adenoid? Adenoid adalah salah satu komponen dari cincin Waldeyer yang berfungsi menjaga pertahanan tubuh khususnya di daerah aerodigestive tract. Ya. Lokasinya ada di mana? Si cincin Waldeyer itu mengelilingi dari rongga bagian belakang hidung atau nasofaring sampai ke rongga mulut. Itu ada sebuah cincin yang dibentuk oleh beberapa struktur penting. Apa saja struktur yang penting yang terlibat di situ, yang membentuk dari komponen dari cincin Waldeyer? Nah, kalau kita bilang cincin, berarti dia bentuknya lingkaran, ya. Tapi sebetulnya lingkaran ini nanti ada yang di sebagian di nasofaring, ini nasofaring, ada sebagian yang di orofaring, ya. Kalau yang di orofaring udah jelas, yaitu apa? Cincin Waldeyer. Tonsil palatina, Dokter. Tonsil palatin, udah jelas. Nih ada gede di kanan dan di kiri. Jadi dihitung berapa ini? 1 atau 2?
Tetap dihitung 1 ya. Lalu di sini ada lidah. Lalu setelah tonsil palatina, ini tadi tonsil palatina. Lalu ada lagi di bagian bawah lidah, di pangkal lidah ya. Jadi ini bagian depan, ini saya gambar putus-putus, ini di gambar belakangnya ya. Jadi di pangkal lidah, ya. Nah ini kalau kita lurusin ke depan lidahnya gitu, ini dia lidahnya ngejulur ke depan gini. Maka ini di pangkal lidahnya. Ini namanya tonsil apa? Lingualis. Lingualis, betul. Lalu 1, 2, 3 adenoid ada di sini. Atau disebut sebagai adenoid atau nama lainnya apa adenoid? Tonsil? Pharyngealis. Pharyngeal, betul. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, padahal cincin Waldeyer terdiri atas berapa komponen? 6. Ini baru 3. 1, 2, 3. Ayo nomor 4-nya apa? Siapa tahu? Nomor 4-nya disebut sebagai nodul posterior faring. Nah, kalau kamu buka mulut, lihat ke kaca, disenterin, di bagian pangkal tenggorokan kamu, kok ada bintil-bintilnya kayak jerawatnya ya? Itu penanda faringitis kronis, penanda tonsil yang nodul faringnya di sini, nodul posterior faring. Sudah membengkak. Lalu ada lagi di sini di sekitar tuba Eustachius, ini tubanya misalnya gitu ya. Maka di sekitarnya sini ada yang disebut sebagai tubal tonsil. Tonsil tuba. Nomor 5. Tuba tonsil. Dan nomor 6 ada di sini melintang disebut sebagai lateral pharyngeal band. Lateral pharyngeal band. Ya. Jadi ada banyak kan ya. Ini si tonsil palatin, adenoid, tonsil lingualis ya, nodul posterior faring, tubal tonsil sama lateral pharyngeal band. Jadi kalau kita lakukan operasi, biasanya operasi itu yang diambil apanya? Biasanya operasi itu yang diambil tonsil palatinanya ini diambil, sama adenoid ini diambil. Maka masih tersisa ada 4 lagi ya, jadi nggak masalah ya. Oke. 6 cincin Waldeyer udah dicatat. Kalau udah saya mau hapus. Di screen capture dulu. Sudah belum? Sudah belum? Sudah, dokter. Oke, saya hapus dulu. Jadi, adenoiditis kronis itu adalah radang pada adenoid. Radang pada adenoid yang sudah lama. Kejadiannya karena ISPA yang berulang, bisa karena rintis alergi, bisa ya. Jadi pada kasus yang normal, adenoid itu tipis. Tapi kalau dia meradang berkali-kali, adenoidnya jadi membesar. Ini contohnya yang membesar ya. Ketika sudah membesar menimbulkan masalah. Bisa masalah hidung, bisa masalah telinga. Gambaran klinisnya apa? Dia menjadi bernapas lewat mulut karena hidungnya mampet terus. Jadinya ngowoh. Mulutnya dibuka terus untuk bernapas. Jadinya disebut sebagai fasies adenoid. Ada yang bilang kalau sakit amandel jadi bodoh ya dok ya. Betul nggak itu mitosnya? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Ayo. Ya,
prinsipnya kalau dia ada masalah di adenoid atau tonsilnya, dia akan mengalami sulit bernafas. Tidak hanya pada saat dia terjaga, tapi juga pada saat dia tidur. Akibatnya akan ngorok. Akibatnya akan ada kondisi yang disebut sebagai obstructive sleep apnea atau gangguan tidur ya, mengorok sampai napasnya terhenti ketika tidur. Akibatnya ketika tidur dia nggak bisa istirahat dengan maksimal. Akibatnya ketika bangun dia masih ngantuk. Akibatnya kalau sekolah terjadi penurunan daya konsentrasi. Akibatnya terjadi penurunan prestasi belajar. Jadi ya memang ada hubungannya tapi nggak langsung ya. Jadi bukan karena adenoidnya sakit, tonsilnya sakit, dia jadi bodoh, bukan. Tapi karena dia ada adenoid dan tonsilnya membesar, menyebabkan sumbatan bernapas terutama ketika tidur, tidurnya tidak berkualitas, menyebabkan penurunan konsentrasi sehingga prestasi belajar menurun. Ya. Jadi kalau nilainya jelek, rapotnya jelek, jangan datang ke dokter THT minta operasi biar pinter. Ya. Nah, itu nggak berhubungan ya. Tapi kalau memang di kelas sering tidur, sering ngantuk, gampang tidur, tidurnya ngorok, nah itu kalau dioperasi amandel bisa membaik kondisinya dan prestasinya juga. Ini adalah tanda-tandanya kalau kita lihat dengan rinoskopi posterior. Nah, khusus rinoskopi posterior ya, secara teori terlihatnya indah ya. Jadi mulutnya dibentak muka mulut, kaca laringnya masuk, lalu kita lihat ke nasofaring. Lalu kita akan melihat gambar seperti ini. Ini teorinya. Tapi pada prakteknya nggak gampang. Pasiennya uwe-uwe ya. Lampu kepalanya harus betul-betul masuk dan bisa mantul ke sini. Kadang-kadang dokternya aja nggak punya lampu kepala. Jadi susah mau periksanya. Kalau punya lampu kepala, kurang terampil mengarahkannya. Jadi nggak bagus hasilnya. Tapi kurang lebih kalau berhasil gambarnya kayak gini. Ya. Jadi ini udah masuk ke daerah belakang, lalu lihat ke atas. Ini pantulan dari uvulanya di bagian depan kelihatan sedikit, lalu adenoidnya kelihatan membesar. Ya. Ini contohnya kalau melakukan rinoskopi posterior. Lidahnya harus ditekan ke bawah, kaca laringnya masuk seperti ini, lampu kepalanya masuk ke sini, lalu kamu melihat ke dalam cermin ini. Kalau dibayangin susah, dikerjain aja susah. Jadi belum tentu bisa. Tapi minimal kalau nanti pas praktikum, ada manekin, kamu belajar minimal mencoba ya. Ini hasil tampilannya, meskipun susah untuk dapat gambar kayak gini, tapi secara teori ini yang disampaikan ya. Tapi gambarnya jadi kebalik ya. Ini atas, ini bawah, karena ini pakai cermin gitu ya. Jadi ini tuba eustachiusnya tadi yang orifisium tubanya, ini septum nasinya ya, ini konka inferiornya. Nah, adenoidnya di sini ya. Nah, bagusnya gimana? Bagusnya pakai pemeriksaan penunjang. Kalau dokter umum bisa pakai apa? Röntgen. Röntgen apa? Röntgen adenoid. Atau lebih lengkapnya ex-foto rasio adenoid nasofaring. Kadang-kadang ada yang singkat ex-foto RAN. Cuman kadang-kadang kalau kita tulis RAN nanti dapatnya lagu ya. Nah, mau lagu yang mana? Lagunya RAN yang mana nih ya? Nah, kadang nggak tahu kalau RAN itu radio adenoid nasofaring. Taunya RAN yang penyanyi ya. Atau lebih gampang lagi kalau kita pakai nasofaringoskopi, pakai endoskopi. Alatnya seperti kamera masuk ke dalam hidung sampai ke bagian belakang. Ini koana, lalu kelihatan ini nasofaringnya jelas banget ya, enak. Bisa rinitis kronik, rinitis alergi, dan kelainan nasofaring pada diagnosis bandingnya. Nah, kita ngomong-ngomong masalah nasofaring, kita lihat di sini adenoidnya besar. Oh, ini adenoid yang gede atau nasofaring nih? Gimana cara bedainnya? Nah, ini kita bahas. Salah satunya adalah dari faktor usia. Kalau nasofaring biasanya umur 40-50 ke atas. Tapi kalau adenoid biasanya usia anak-anak ya, masih anak-anak sampai remaja ya. Meskipun nggak menutup kemungkinan dewasa adenoidnya masih ada. Kemudian ada hubungannya dengan infeksi virus EBV, Epstein-Barr virus. Kemudian terjadi awalnya di fossa Rosenmuller ya ini tadi ya, nasofaring, tuba eustachius, ini torus tubarius yang tadi ya,
Terus ini fossa Rosenmuller, lipatannya ini ya, angkatarannya. Kenapa kejadiannya pertama kali kejadian di fossa Rosenmuller? Karena fossa Rosenmuller adalah area pertemuan antara dua epitel yang berbeda, yaitu epitel yang ada di rongga mulut dan epitel yang ada di rongga hidung. Apa itu epitel? Apa epitel yang ada di rongga mulut? Apa epitel yang ada di rongga hidung? Ayo coba kita tanya dulu. Siapa yang bisa jawab? Apa epitel? Apa jenis epitel yang ada di hidung dan apa epitel yang di rongga mulut? Izin menjawab, dokter. Ya. Epitel yang ada di rongga mulut itu epitel squamous kompleks non keratin, sedangkan epitel yang ada di rongga hidung itu epitel kolumner pseudokompleks, dokter. Ya, betul. Di antara pertemuan itu, kadang-kadang kalau ada masalah, dia timbul jadi lokasi awal timbulnya cyanosofaring. Ya. Nah, sekarang siapa di antara kalian nih, cowok-cowok terutama nih ya, meskipun sekarang cewek juga banyak, yang merokok? Ayo, siapa yang merokok nih? Ayo, siapa yang merokok? Ayo. Ada nggak? Saya dokter nggak ngerokok, udah banyak juga dokter yang merokok ya. Yuk, yang lain mana nih? Videonya kok pada dimatikan? Nah, ini videonya yang dimatiin biasanya pada ngerokok nih. Jangan-jangan sambil kuliah sambil ngerokok nih. Michelle, ngerokok nggak Michelle? Saya tidak merokok, dokter. Sekarang. Tadi pagi? Enggak, saya enggak merokok sama sekali. Oh, enggak juga. Saya merokok pasif, tapi karena beberapa kakak saya tidak merokok. Oke. Ivan Dias Gian, merokok enggak nih? Alhamdulillah tidak, dokter. Enggak, ya oke. Oh, ini yang lain masih banyak yang matiin kamera nih. Yang matiin kamera berarti lagi merokok nih kayak gini. Siapa ya? Sebentar. Eko Purnomo. Rokok enggak nih? Enggak, dokter. Enggak. Eko yang merokok siapa Eko? Temanmu yang merokok siapa? Temanmu yang merokok siapa? Enggak tahu, dokter. Beneran enggak tahu. Iya. Yang suka minta rokok siapa yang suka minta rokok? Apa? Yang suka minta rokok? Enggak tahu, dokter. Enggak tahu. Ini ada yang ketawa nih. Si Salis ketawa. Salis, kamu kok ketawa? Kayaknya tahu siapa yang suka minta rokok siapa? Salis? Salis kalau saya di rumah, dok, jadi kurang tahu yang merokok, dok. Ya udah, oke. Nanti saya ceritain. Yang cewek-cewek ada yang rokok nggak cewek-cewek ini? Nggak. Kalau cari suami nanti mau suami yang rokok atau yang enggak nih? Ada nih. Safira, Aulia Kusuma Dewi. Cari suami yang rokok apa yang enggak? Saya kalau bisa enggak, dokter. Kalau bisa enggak, oke. Ya, sebelum saya kuliah tentang cyanosofaring, saya punya cerita nih. Masih ada waktu ya, sebentar. 5 menit lah. Mau dengar cerita enggak nih? Sebetulnya ini ceritanya khusus buat yang cewek-cewek, yang cowok-cowok sih harusnya nggak dengar, apalagi cowok yang merokok ya. Nah, yang cowok kalau dengar pura-pura nggak dengar aja ya. Nah, ini saya cerita sama yang cewek dulu. Siapa yang cewek yang pacarnya ngerokok? Siapa? Ini saya kasih tahu tips gimana caranya supaya pacarnya nggak ngerokok. Nah, ada nggak? Kalau nggak ada, ya sudah, nggak jadi saya ceritain deh. Kita lanjut kuliah aja ya. Dok, saya dok, pacarnya ngerokok. Oh ya, oke. Ya, dia, oke. Sudah pernah dikasih tahu biar berhenti ngerokok? Katanya capek kerja dok, ini ya udah ngerokok aja.
Jadi nggak berani ngelarang. Oke. Iya, maksudnya kamu udah pernah ngasih tahu belum supaya nggak ngerokok? Belum, Dok. Kalau kamu kasih tahu, kira-kira berhenti nggak? Kan sayang sama saya, jadi berhenti lah, Dok. Enggak, karena dia lebih sayang sama rokoknya. Karena dia kenal sama rokoknya dulu sebelum kenal kamu. Siapa tahu berubah, Dok. Belum tentu ya. Soalnya jarang ada ceritanya orang yang ngerokok disuruh berhenti pacarnya terus berhenti. Jarang banget ya. Tipsnya gini ya. Sekarang udah nikah belum? Kenapa, Dok? Sudah menikah sama pacarnya yang ngerokok itu atau belum? Alhamdulillah belum. Ya, sih, Dok, berarti skenario-nya bisa kita jalankan ya. Begini caranya ya. Yang lain mau mencatat boleh ya. Pertama-tama, buat syarat nanti sebelum nikah harus punya asuransi. Tahu nggak asuransi apa maksudnya? Ini dia, suruh bikin asuransi apa dia? Asuransi jiwa, dokter. Ya, betul. Suruh buat polis asuransi jiwa ya. Nanti yang menang, yang ahli warisnya kamu ya, atas namanya ahli warisnya kamu. Tapi polis asuransi jiwanya minimal 5 miliar ya. Minimal 5 miliar. Kalau di bawah 5 miliar percuma ya. Sekarang inflasi udah parah banget, jadi kalau di bawah 5M tuh nggak ngefek ya. Oke, catat dulu yang pertama, polis asuransi jiwa 5M. Udah jelas? Udah jelas belum? Udah, Dok. Ya. Terus boleh nikah, silahkan. Habis nikah, dia ngerokok gitu. Kira-kira kamu gimana? Suruh berhenti atau biarin aja? Ngomong dulu, Dok, baik-baik. Ya, gimana? Ngomongnya gimana? Pura-puranya saya jadi suami kamu itu ya. Gitu, ya. Ngomong aja. Nah, nanti saya akan menjawab berdasarkan pola pikir orang yang merokok gitu ya. Saya manggilnya Beb gitu ya, Dok ya? Ya, boleh. Beb, bisa nggak usah ngerokok lagi? Nggak bisa. Tapi kan kasihan nanti paru-paru aku ya sama paru-paru anakku ya itu pasti rusak. Masa kamu nggak sayang sama kita? Ya udah kalau gitu aku ngerokoknya di luar rumah aja ya. Nanti paru-paru kamunya kasihan, kan aku sayang sama kamu. Aku kuat kok, nggak apa-apa, kuat. Ya. Beb, kamu kan udah nikah sama dokter, kamu percaya aja sama aku. Ya kan yang punya paru-paru aku. Kan aku mau maintain kesehatan kamu. Kan inget kan sebelum kita nikah? Aku tuh udah ngerokok dari SD. Saling mau maintain kan? Aku udah ngerokok dari SD sampai sekarang nggak apa-apa tuh. Yang kakek aku tuh dari kecil, aku SD itu yang ngajarin yang aku sampai sekarang masih hidup yang aku. Coba gimana nggak sehat? Iya, tapi kan dampak jangka panjangnya kamu harus mikirin. Kakek aku udah umur 80 masih ngerokok linting, gimana nggak panjang umurnya? Coba. Kan beda, Beb. Nanti kan aku kasih tahu lah. Kamu udah gini aja. Yang penting kalau pas aku lagi ngerokok, aku nggak di deket kamu, oke kan? Jangan gitulah. Beb, kamu kan sayang sama aku kan, Beb? Iya, pokoknya pas aku lagi di rumah. Sama-sama sampai tua, kalau pas sehat-sehat. Iya, pokoknya pas aku lagi di rumah aku nggak ngerokok. Tenang aja, aku ngerokoknya di luar kok sama teman-teman aku. Ntar ya, aku ada temanku telepon nih. Kita mau hangout dulu, sorry ya. Ya, hati ya, Beb. Ya, dah. Terus sekarang kira-kira gimana? Masih mau lanjut pernikahannya atau berhenti? Oh, lanjut, Dok. Lanjut, ya. Ya, maka siklus itu akan berlangsung terus-menerus sampai salah satu di antara kalian capek duluan, ya. Nah. Jadi daripada kamu suruh dia berhenti, strategi yang dilakukan adalah kan udah dipegang sama kamu tuh polis asuransi jiwanya. Nah, dari penelitian, orang yang merokok 3 bungkus sehari dalam 20 tahun akan timbul kanker di tubuhnya. Pertanyaannya, tinggal ditanya aja ya. Nah, sekarang saya balik ya. Nah, saya yang jadi istrinya, kamu yang jadi suaminya gitu ya. Kamu pakai mindset orang yang merokok gitu ya. Kayak tadi kan istrinya rival ya udah ngerokoknya di kafe aja di tempat lain.
Mas, sekarang masih merokok? Alhamdulillah masih. Sehari berapa bungkus? Sehari kira-kira 2 bungkus sih. Oh, oke, oke. Besok aku kasih hadiah ya. Apa tuh? Lihat aja besok ya. Ini udah Tapi besoknya ya. Nah, ini udah besoknya nih. Nah, saya bawain rokok 1 sloki ya. 1 slok tahu nggak seberapa? nggak tahu deh. 1 slok itu 12 bungkus, 1 pak, 1 box besar. Ya. Mas, aku kan sayang sama kamu. Ini udah aku beli rokok buat 1 hari, jangan nanggung. Kalau cuma 2 tuh agak-agak asam di mulut. Biar agak manis, sehari 12 bungkus ya. Nih, habisin aja ya. Besok aku beliin lagi. Oh Ini udah iya, makasih merek, ya. ini merek yang paling bagus yang baru keluar di TV kemarin. Mahal banget ya, aku kemarin Tapi jual ini, emas buat beli rokok ini. oh makasih ya. Kamu sayang banget sama aku ya, makanya beli. Mas kawin aja aku jual buat ini, beli rokoknya. Terus kamu sana. apa tujuannya ngasih banyak-banyak? Ya kan kamu senang rokok, aku sayang kamu rokok aja, tapi jangan di sini ya. Sana kamu pergi aja sama teman-teman kamu di kafe kemana kek, karena jauh-jauh ngerokok aja cepet. Kalau udah habis besok sini lagi, nanti aku kasih lagi. Terima kasih ya. Ya, 3 tahun kemudian mulai timbul benjolan di lehernya. Ya. Nah, terus kamu ngaca, lalu tanya sama kan yang dokter istrinya kan, kamu tanya kenapa di lehernya ada sesuatu itu kan. Yuk, kamu baru sadar bahwa di lehermu ada benjolan. Ini kenapa nih kok leherku kayak ada yang beda gitu ya? Kok kayak Kenapa? gitu? Mana sih? Agak gede ya? Nggak apa-apa, cabi lucu kok ya. Tapi kayak agak aneh gitu nggak sih? Makin Kayak, cabi malah makin cakep, keren tuh, aku suka. iya, tapi nggak kayak apa ya? Nggak kayak normal gitu. Kalau cabi kan ganteng. Kamu kan sukanya yang kayak Zayn Malik ya, Gak yang apa-apa, cabi tapi lucu aku gitu. tuh pokoknya suka kamu apa adanya mas. Oh iya nih mas, aku udah beli nih. Sekarang kamu boleh loh 2 sloki. Kemarin kan cuma 1 sloki ya. Ini sekarang udah 2 sloki ini ya. Yes, hasil. Terus berapa tahun kemudian datang lagi itu suaranya udah mulai berubah nih. Suaranya udah serak-serak gitu ya. Nah terus kamu baru nyadar nih kalau teman kamu bilang suaranya serak. Terus kamu tanya lagi. Kok suara aku kayak beda gitu ya, kata teman-temanku, kayak suaranya seksi gitu, kayak serak-serak gitu. Masa sih mas? Coba ngomong coba. Coba ya, kayak kamu lagi apa? Suaranya serak-serak basah itu mas. Aku suka banget tuh kayak gitu tuh. Tapi aneh nggak sih suara Enggak, kayak gitu? bagus banget tuh, bagus banget, aku suka banget tuh ya. Nah, udah nih mas, sekarang rokoknya jangan 2 sloki deh, 3 sloki ya sehari ya. Nah, jangan lupa loh ya. Kalau bisa sambil apa gitu kayak kalau ada alkohol minum lah yang banyak sekalian gitu ya. Terus berapa tahun kemudian sesak nafas. Terus dibawa ke dokter kan. Yang praktek kebetulan dokter Hans nih. Nah, dokter Hans lagi praktek, lalu datang berobat. Nah, sekarang kamu jadi istrinya lagi ya, udah ya. Jadi istrinya lagi, lalu si sebentar. Budiadi, nah Budiadi jadi suaminya yang udah sesak napas ya. Kamu udah sesak napas, ngomongnya serak, susah ya. Terus napasnya udah udah gitu ya. Nah, udah serak, apa? Sudah ada tanda-tanda sumbatan jalan napas atas gitu, ya. Terus datang ke UGD, ketemu sama dokter Hans, sama istrinya datang Bu Widya gitu. Ya, silakan. Ini sayanya dokter atau bukan dokter? Kamu istrinya kan? Ya kamu dokter, tapi kamu istrinya. Terus nih suaminya si Pak Budi nih, kamu nemenin ke UGD gitu. Ya, silakan. Selamat pagi dokter Hans, ini saya bawa suami saya, tapi suami saya kok kayak sesek gitu ya dok ya. Terus kayak udah agak aneh beberapa tahun ini. Nah saya kan udah ngelakuin pemeriksaan fisik gitu kan di rumah, tapi hasilnya kayak tetap aneh gitu. Ada apa ya dok Hans?
Ya, setelah diperiksa ternyata ada sumbatan jalan napas atas, grade 3, sehingga butuh tracheostomi. Silakan diedukasi untuk tracheostomi. Baik, selamat siang Bu. Ini ternyata setelah saya periksain, ternyata ada Suaminya tumor ya. keluarin suara yang serak-serak, kayak mau mati gitu dong. Suaranya biar, backsound-nya biar bagus gitu. Halo dok. Suara kedengeran nggak? Kedengeran. Suara kayak gimana dok? Bikin suara stridor, napas gitu ya, sambil suara serak gitu. Dok, ini udah susah nafas dok. Ya begini Pak, jadi ternyata ada benjolan di istilahnya di tenggorokan depan. Nah ini ternyata kalau karena agak darurat ini perlu saya operasi begitu Pak, namanya tracheostomi. Itu nanti benjolan itu akan saya angkat supaya nanti Bapak bisa normal lagi. Ya, gitu, dan Pak. pasien nggak sadar sekarang, merem, ya merem aja Budi, merem Budi. Ya, pasien udah nggak sadar sekarang ya, tiba-tiba saturasi menurun, lalu pasien udah nggak bisa bicara lagi, jadi yang bisa diajak ngomong istrinya, silakan. Dok, tracheostomi itu apa dok? Masa suami saya harus digituin? Suami saya itu cuma ngerokok doang dok. Dok, saya nggak mau kehilangan dia. Saya sayang banget sama dia dok. Lakuin sesuatu buat nyelamatin dia dok. Saya yakin dokter ilmunya lebih baik daripada saya dok. Silakan dok, lakuin apa aja. Ya, Dokter Hans gimana? Tracheostomi? Hans. Oke, jadi begini Bu, untuk tracheostomi sendiri itu nanti kita akan buka sedikit di bagian lehernya, nanti supaya kita bisa masukkan kayak selang ya. gitu. Keluarga pasien setuju nggak? Ya udah apa aja deh dok, apa aja, saya punya banyak uang, semuanya biar. Setuju, ya oke. Ya karena pasien setuju di tracheostomi, akhirnya di tracheostomi dan selamat, lalu di biopsi ternyata canosofaring stadium 3-4, lalu harus kemo, radiasi, dan perawatan sepanjang akhir sisa hidupnya. Ya, nah, silahkan merawat suaminya ya, yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dan harus dibantu terus tiap hari. Boleh cerai nggak sih dok? Salah. Harusnya bukan cerai. Harusnya tadi waktu inform konsen, disuruh tracheostomi, kamu jawabnya jangan setuju ya. Nah, kan tadi inform konsen tuh, tracheostomi. Dok, nggak usah tracheostomi dok, saya udah ikhlas dok. Suami saya udah banyak amalnya dok. Dia akan tenang di surga nanti dok. Ya, saya menolak tindakan tracheostomi gitu. Ya, nggak usah tracheostomi, disaturasi, mati kan? Kamu besok ke kantor polis asuransi, cairin asuransinya, selesai. Dapat 5 miliar, terus nikah lagi boleh kan? Ya. Terus saya cari yang berondong gitu ya dok? Boleh, yang ngerokok lagi, nanti diulangi lagi, bikin asuransi lagi. Oke, makasih tipsnya dok. Tuh, ya. Nanti kamu dapat 10 miliar dalam waktu dekat. Tuh, ya. Gimana? Rencananya cemerlang ya? Ini rencananya malam ini saya mau telepon dia, terus saya langsung menjalankan perannya sih dok. Oke. Kira-kira rencana tadi jahat nggak? Kalau menurut saya enggak sih dok, soalnya saya dapat keuntungan. Oke, yang lain gimana? Devani, Nada, Zahra, rencananya tadi jahat nggak tuh? Kalau Budi nggak usah ditanya, dia kan udah mati tadi hari ini ya. Iya, Devani, antara jahat ke jahat sih dok. antara apa? Antara jahat ke jahat sih dok. Kan dua-duanya seneng juga kan. Yang satunya seneng rokok, yang satunya dapat profit. Oke, Nada gimana Nada? Menurut saya sih agak jahat ya dok. Agak jahat ya. Budi sebagai korban gimana Budi? Agak kedengeran nggak tuh suaranya? Ya, kedengeran. Agak jahat dok, sebenarnya dok. Cuman kan itu kayak apa namanya konsekuensi dari tindakan yang udah lama dilakuin dok. Ya lebih jahat mana sama suaminya yang nggak peduli sama kesehatan keluarganya kan? Yang waktu seneng-seneng ngajak teman-teman, tapi waktu sakit ngajak istri, ya nggak? Iya dok.
Kamu mau diajak senang atau mau diajak susah? Kalau mau diajak susah ya silakan aja. Tapi kalau mau diajak senang ya kayak gitu tadi caranya, ya. Karena hidup itu pilihan ya. Kita bisa milih mau milih yang mana. Tuh. Kalau yang rokok ya silakan aja, toh ya. Toh sekarang juga istilahnya, kenapa orang yang rokok waktu bulan puasa siang hari dia nggak ngerokok? Kalau dia puasa ya. Kenapa Widya? Waktu siang dia bisa nggak ngerokok kuat 12 jam. Katanya kata bapak saya yang mantan perokok ya dok, itu ya ketahan aja gara-gara puasa, jadi kayak menjalankan aturan dari Allah, jadi kayak udah. Nah, karena niat ya. Nah, berarti waktu nikah sama kamu niat nggak kalau dia nggak berhenti rokok? Berarti nggak niat kalau nggak berhenti. Tuh ya. Jadi kenapa begitu? Ya karena perubahan epitel di nasofaring tidak terjadi dalam satu hari. Ya, perubahan epitel terjadi, dibilangnya namanya jejas. Jejasnya terjadi berkali-kali. Jejasnya terjadi berkali-kali. Jejas terjadi berkali-kali sampai terjadi mutasi. Itu butuh waktu diteliti 3 bungkus rokok sehari baru terjadi mutasi di 20 tahun. Nah, kalau kamu nunggu 3 bungkus sehari 20 tahun, berarti kan kamu baru nikah lagi umur 40 nanti Widya. Kan? Nah, makanya dipercepat ya siklusnya. Jangan dia ngerokok cuma 3 bungkus, kasih aja 12 bungkus sehari ya. Kalau perlu 24 bungkus sehari gitu. Ya, biar lebih cepat siklusnya gitu. Nah, itu tadi adalah sebuah skenario jahat atau nggak jahat tergantung ya. Nggak jahat kalau kamu datangnya nggak ke saya. Cuman kalau datangnya ke saya minta 10% persentase asuransinya berarti jahat ya. Berarti kita bagi hasil kan. Itunya, ya. Tapi kalau kamu datangnya sama dokter lain ya serah kamu sendiri. Nah, nasofaring ini faktornya itu banyak banget. Jadi tadi dia bilang eyangnya ngerokok sampai tua nggak mati. Ya memang karena faktornya nggak cuma usia. Ada faktor jenis kelamin, radiasi, kemoterapi, genetik, environment, endokrin, dan komplikasi medis lain. Ya, baik dari makanan diasinkan atau diasap ataupun rokok tembakau. Dan sampai dengan hari ini belum diketahui pasti faktornya yang mana. Jadi belum tentu juga kalau satu faktor itu yang langsung bertanggung jawab menyebabkannya. Ya. 5 gejala bisa muncul, mulai dari gejala telinga, awalnya grebek-grebek dulu, ada efusi, itu akibat dari oklusi tubanya, karena kegencet sama massa nasofaringnya. Atau massanya udah besar sampai berdarah dengan spontan, muncul darah spontan keluar hidung gitu ya, tiba-tiba mimisan, itu karena nasofaringnya ada massa. Atau ya kayak tadi ya, lehernya tiba-tiba belendung kayak gini ya, belendung kayak gini dibilang cabi ya itu kalau nggak ini kadang-kadang pasien baru datang ketika lehernya udah begini. Ini artinya udah ada metastasis. Berarti kalau udah ada massa segini di lehernya, di nasofaringnya kemungkinan besar udah gede banget. Udah penuh. Ya, karena udah nyebar sampai kemana-mana. Lalu kadang-kadang bisa menyebabkan matanya juga bermasalah. Ya, jadi ada ptosis ataupun strabismus karena masalah di nefus 3, 4, atau 6. Kita nggak tahu mana yang kena. Bahkan kadang sampai nyeri kepala hebat luar biasa karena perluasan massa tumor ke intrakranial lewat foramen nasum ataupun foramen juguler dan bisa menyebabkan keluhan sesuai dengan nervus yang diserangnya. Dan masalahnya kalau belum di nasofaringoskopi belum ketahuan. Jadi kalau nggak diteropong nggak ketahuan deh. Kalau di nasofaringnya ada massa. Dan di luar negeri sudah ada programnya deteksi dini untuk kanker di umur 40 tahun ke atas itu 1 tahun sekali harus endoskopi seluruh lubang. Jadi harus endoskopi ke hidung, tenggorok, lambung, usus, dan kolon. Kalau di Indonesia belum, karena masalah biaya ya, dan harus di nasofaringoskopi dan di biopsi baru ketahuan ya. Meskipun kadang-kadang bisa ketahuan juga dengan CT scan atau MRI. Oke, jadi itu kurang lebih materi kita hari ini. Jadi sebagai ilustrasi kita udah ada kasusnya tadi. Kita masih ada waktu 5 menit untuk diskusi. Silakan yang mau tanya jawab, yang mau bertanya silakan.
Ya, skenario yang tadi Widya jangan dianggap serius ya, tapi kalau dianggap serius juga boleh, nggak apa-apa ya. Prinsipnya setiap dari kita bisa bikin pilihan, dan jika memang yang bersangkutan itu merokok pun sebetulnya berhenti bisa. Kalaupun nggak bisa berhenti, ada banyak cara. Kalau nggak dengan keinginan sendiri, bisa dengan dipaksa. Salah satunya dengan hipnosis. Hipnotis bisa ya. Kamu bawa aja ke konsultasi hipnotis gitu ya. Nanti dibikin setiap kali dia masukin rokok ke mulutnya itu pahit banget sampai dimuntah-muntahin. Itu bisa ya. Cuman kalau dia tahu kalau dia rokoknya berhenti di hipnotis, ntar nggak tahu sih dia mikirnya apa. Tapi kalau dia sendiri yang bilang, kalau aku pengen berhenti tapi nggak bisa, harus butuh bantuan, pakai hipnotis mau nggak? Mau, ya udah bantu. Oke, ada pertanyaan tentang 3 topik kita hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Hans, silahkan share screen layar internetnya, buka browser internet kosong. Ada beberapa sumber yang saya mau beri ini, share ke kalian. Nanti kalian bisa pelajari. Oke, yang pertama ada beberapa e-book yang sudah tersedia. Kamu bisa ambil di www.collegiumthtkl.com. Collegium pakai K biasa. Collegium THTKL.com. Ya, ini adalah website resmi dari Collegium THTKL, yaitu untuk yang membawahi pendidikan prodi spesialis di seluruh Indonesia ya. Ini websitenya resmi. Lalu nanti kamu bisa klik di Digital Library. Ya, itu ada beberapa link ke e-book yang bisa kamu download. Misalnya Basic Otolaryngology, itu kamu klik. Basic Otolaryngology. Maka ketika kamu klik, maka filenya akan langsung terdownload ke laptop kamu. Ya. Cuman loadingnya agak lama. Nah, itu langsung terdownload. Oke, silakan di-download. Bisa langsung ya. Nah, ini e-booknya ya. Ya, tergantung kecepatan internet kamu. Kalau cepat ya langsung keambil, kalau agak lambat ya lama. Kamu kembali lagi ke websitenya yang pertama. Oke, dan ada beberapa buku yang lain. Yang bagus apa? Yang bagus adalah Basic Otolaryngology, itu bagus untuk dokter umum. Color Atlas ENT itu juga bagus. Kemudian untuk level S1 yang penting itu 2 aja cukup. Lalu kalau mau tambah Pocket Guide antimikrobial itu untuk terapi antibiotik gitu. Terus yang lainnya sih lebih ke spesialistik ya. Tapi kalau kamu mau baca-baca juga boleh. Lalu kamu back ke kiri lagi, ada back ya lagi. Lalu di tengah ada video modul pembelajaran. Kalau kamu pengen tahu di THT itu belajar apa aja, di situ ada ya nanti kalau mau belajar. Cuman itu temanya lebih ke spesialistik ya. Jadi kalau kamu cari di sini onkologi THT misalnya, onkologi THT. Ya, itu videonya ada onkologi THT, diklik. Nah, nanti kamu tinggal cari yang tentang nasofaring itu, nasofaringal karsinoma. Tapi itu membahasnya dalam banget sampai level spesialistik. Kalau mau yang level dokter umum aja, bukan di situ, tapi di THTKL FK Undip. Kamu buka website yang baru, tab yang baru, browsernya, di browse aja di Google THTKL Undip. THTKL FK Undip gitu. Ya, lalu masuk ke website resminya, itu THTKL FK Undip. Next aja, advance, lalu di next, advance, next, proceed bawahnya, ya. Terus bawah lagi, kamu lihat di pendidikan. Pendidikan, oke. Lalu materi, jangan diklik dulu. Pendidikan, materi untuk dokter umum, lalu kuliah, ya. Oke, lalu di scroll ke bawah, itu ada ya di situ ya. Ada materi otologi, rinologi, dan lain-lain. Sampai ke bawah itu materi kuliah THT semua, ya. Itu tinggal kamu lihat. Kalau ini untuk S1. Untuk level S1. Kan kalian masih modul 4 ya, nanti akan modul 5, nanti kalau modul 5 ini yang dipakai, tapi untuk sementara yang modul 4 kita belum ada video yang khususnya. Tapi kalau mau cari, nah ini ada modul 4 tuh ya, modul 4 ada, scroll lagi ke bawah, ada lagi nggak?
Oh, cuma kuliah 1 doang. Oke. Terus kalian bisa cari juga materi lain-lain ada di channel YouTube-nya THT Undip. Buka YouTube-nya THT Undip. Oke, klik aja dulu. Lalu masuk ke channelnya. Kalau ke bawah, masuk ke channelnya dulu. Jangan lupa tombol merah dipencet, tombol merah. Ya, gratis ya, subscribe gratis ya. Klik di playlist. Ya, di playlist ada beberapa playlist. Untuk S1 ada kuliah S1. Itu bisa diklik playlistnya. Itu ada modul 41, modul pertemuan 1, pertemuan 2, dan seterusnya ya. Lalu ada materi-materi lain juga di situ. Lalu kembali ke back lagi. Selain playlist ini, ada juga tentang prosedur yang dilakukan di THT. Scroll ke bawah, terus lagi. Nah itu, keterampilan THT KL. Kalau nanti kalian koas, kan lebih ke keterampilan ya. Nah ini pemeriksaan telinga kayak gimana, periksa hidung, seterusnya ya. Itu udah ada semua bahannya di situ. Nanti bisa dipelajarin dan bisa di-download. Oke, untuk video dari YouTube, untuk e-book dari link yang tadi. Sudah jam 40, kalian silakan lanjut ke kelas berikutnya ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah-salah kata dari saya, khususnya tadi Widya ya, yang jadi role play-nya ya, saya mohon maaf. Kalau ada yang bermanfaat silahkan diambil, yang jelek jangan diambil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.